Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba lagi untuk berbicara mengenai hal yang gaib. Nah, kita boleh jadi juga punya suatu ilmu yang mungkin ya sedikit tadi, tapi ya tidak ada salahnya kita sampaikan. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. Seperti ya yang ingin saya sampaikan tadi tentang hal-hal yang sifatnya gaib menurut kita. Ada seseorang yang umpamanya mengatakan orang yang bisa melihat jin itu pasti ada jinnya di tubuhnya. Seperti itu, dengan berbagai dasar ataupun dalil yang dimilikinya, dan itu ternyata bisa menjadikan banyak orang yang juga meyakininya. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat jin yang gaib, yang tidak kelihatan tadi, diyakini bahwa orang itu ya punya jin, dia pakai ilmu jin. Nah, itu menurut sebagian saudara kita, yaitu ya silahkan. Tapi yang perlu juga kita ketahui bahwa apa yang ada di dunia ini itu ada yang sifatnya umum, ada yang khusus, sehingga kita tidak bisa memukul rata. Walaupun itu ya dari Allah, tapi ternyata Allah sendiri juga memberikan pengecualian, walaupun tidak dengan mengatakan ini umum, kecuali ini, tidak mengatakan seperti itu. Tapi dari apa yang sudah terjadi itu menunjukkan bahwa banyak hal di dunia ini yang sifatnya umum, tapi juga ada yang khusus atau pengecualian tadi. Ya, kalau kita coba contohkan, yang pertama, manusia itu umumnya terlahir itu dari seorang ibu yang melahirkan, dan itu terjadi karena dari hasil hubungan suami istri, sehingga nanti hamil dan melahirkan seorang anak. Umumnya seperti itu. Sehingga kalau saat ini ada orang perempuan hamil, kemudian orang-orang tahu itu, ya pasti yang terpikir siapalah yang menghamilinya kan. Sehingga kalau perempuan itu
mengatakan saya tidak berhubungan dengan siapapun, itu ya boleh jadi tidak ada yang percaya, tidak mungkin. Tapi bukankah Allah itu juga menunjukkan kebesarannya bahwa ada sesuatu yang di luar itu yang juga harus kita yakini, dan juga Allah itu ingin memberitahu kepada kita bahwa kita harus percaya bahwa ada sesuatu yang umum dan ada yang tidak, dan semuanya itu kebenaran dari Allah. Ya, anggap saja seperti Nabi Adam, Siti Hawa, Nabi Isa, itu kan ada yang punya ibu, tidak punya bapak. Ada yang tidak punya ibu dan tidak punya bapak. Walaupun itu mungkin satu-satunya di dunia ini, tapi kan ada. Dan itu menjadi pelajaran bagi kita, agar kita itu tidak mengatakan tidak mungkin, itu pasti jin, pakai jin. Ya jangan seperti itu. Karena kalau bisa melihat seperti itu pasti pakai jin. Apalagi mereka sendiri sudah memberi pengecualian juga, yang umpamanya kecuali para nabi umpamanya. Nah, itu kan kata orang, kecuali para nabi. Kecuali Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran umpamanya, ataupun Nabi sendiri mengatakan yang bisa melihat itu kecuali para nabi dan Rasul, yang lain tidak. Ketika tidak ada kata-kata itu, ya kita harus hati-hati. Taruhlah kalau Nabi mungkin kita memang mendengar ada ayat-ayatnya, seperti umpamanya malaikat ketemu Nabi Ibrahim, ketemu Rasulullah, itu manusia bisa melihatnya. Itu bukan jin, malaikat, lebih halus lagi kan. Kenapa saya katakan lebih halus? Bukankah di jin itu juga ada malaikat raqib atidnya yang mencatat amal baik buruknya? Umpama, bukankah jin itu juga ada ruhnya yang nanti juga akan dicabut, yang mencabutnya juga malaikat? Itu kan harus kita pikirkan. Malaikat itu lebih halus, tapi para nabi bisa melihatnya. Dan bukan hanya para nabi, ketika Rasulullah bertemu malaikat Jibril pada waktu tertentu, pernah kan di situ juga ada sahabat melihat, tapi sahabat tidak tahu siapa itu. Tapi setelah malaikat itu pergi, ada sahabat yang nanya siapa itu tadi. Baru Rasul menjelaskan bahwa itu tadi malaikat Jibril. Nah, itu kan sahabat juga manusia biasa, bisa menampakkan atas izin Allah. Dan seperti itu. Dan kalau orang biasa ketemu jin bapaknya, banyak sekali yang wujudnya ya seperti itulah. Ada yang menakutkan dan lain-lain. Bahkan yang bisa melihat itu ya orang dewasa, anak-anak, bayi juga bisa melihat. Dan kemudian orang yang kiai atau ustadz atau siapapun ya atas izin Allah bisa melihatnya.
Itu ya harus kita akui. Bahkan zaman sekarang makhluk itu bisa difoto, bisa di video, sehingga kita bisa melihat di YouTube atau apa itu hanya hantu-hantu yang nampak. Itu juga harus kita pikirkan, eh, apakah dengan seperti itu terus kita itu mesti mengatakan orang yang bisa melihat itu pasti pakai jin namanya. Ya kalau kita tidak tahu ilmunya yang pasti ya jangan, nanti malah kita salah, kita menjadi dosa di hadapan Allah. Karena zaman Rasulullah sendiri kan juga pernah waktu sholat Rasulullah diganggu oleh jin. Dalam sebuah hadis diceritakan, jin itu ditangkap, diikat di sebuah tiang, dan rencananya sih akan dipertontonkan ke orang-orang waktu itu. Walaupun akhirnya Rasulullah tidak jadi karena ada alasan lain. Tapi artinya kalau itu Rasulullah jadi mempertontonkan, ya maksudnya ya bisa dilihat orang awam, orang biasa. Nah ini yang harus kita ketahui kan. Bahkan ada hadis yang lain, kasus iblis itu mencuri zakat mal, dia kan juga menampakkan diri, dan itu juga bukan kepada nabi tapi kepada sahabat. Dengan iblis itu pura-pura mencuri zakat mal, pura-pura lapar butuh makanan dan lain-lain, tapi paling tidak bisa menjadikan sebuah catatan bagi kita bahwa bangsa jin ataupun iblis sendiri itu tadi atau malaikat atas izin Allah bisa saja dia menampakkan kepada orang biasa, bukan nabi atau rasul. Dan juga jangan kita langsung mengklaim bahwa orang yang seperti itu pakai jin kalau kita tidak tahu ilmunya, hanya berdasarkan kata-kata orang-orang yang dia sendiri sebenarnya ya tidak tahu, atau ilmunya dia luas, ilmu agamanya umpamanya. Tapi juga harus kita ketahui ilmu seseorang itu dalam hal tertentu ya dia menguasai, tapi tidak menjadi jaminan bahwa dia mengetahui semuanya. Karena kan kita itu sebagai manusia diciptakan oleh Allah, ya ada kekurangan, tidak sempurna tahu persis segala hal kan tidak. Bukankah ada hadis yang mengatakan al-insan makhluk khata' wa nisyan, manusia itu ya tempat salah dan lupa. Jadi kalau manusia tidak punya salah sama sekali, apalagi bukan nabi atau rasul, nah itu malah aneh itu sebenarnya. Jadi jangan punya pemikiran pasti benar, jangan, pasti ada salahnya walaupun kita tidak tahu di mana kesalahannya. Para nabi saja ya ada salah, tapi karena maksum terjaga langsung ditegur, kan seperti itu. Nabi Yunus dia meninggalkan umatnya ya salah sebenarnya, tapi ditegur oleh
Allah sehingga tobat, sehingga diampuni kesalahan itu. Nabi Adam kesalahannya mendekati pohon khuldi itu, ya kemudian ya tobat, diampuni kesalahannya. Jadi seperti itu. Apalagi kita yang manusia biasa yang tidak maksum. Jadi jangan dianggap apa yang disampaikan itu suatu kepastian, pasti benarnya. Tidak. Jadi kita akan salah nanti. Karena yang pasti itu ya hanya Allah. Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Karena kalau kita itu memastikan sesuatu itu pasti benar dari seseorang, kan kesannya menuhankan orang. Padahal yang pasti itu hanya Allah. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu kan dari Tuhan. Kalau dari kita itu ya bisa jadi benar, bisa jadi salah. Ketika kita memahami perintah Allah atau ayat-ayat Allah. Makanya kalau ada saudara kita yang dulu dengan semangatnya mengatakan ya kalau yang bisa melihat jin itu ya karena ada jinnya di matanya atau apa. Ya enggak apa-apa. Walaupun sekarang ya alhamdulillah dia sudah merubah sikap itu. Ternyata ia mengakui bahwa orang biasa juga bisa melihat. Insya Allah seperti itu. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita. Kalau kita itu tidak tahu persis, ya kita harus hati-hati. Karena Allah itu melebihkan seseorang itu ya sesuai yang dikehendaki oleh Allah atas izin Allah. Karena paling tidak juga dilihat dari apa yang dilakukannya, kelemahannya, kesalahannya di mana umpamanya, atau karena mengamalkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya atau apa umpamanya, kan dilihat. Termasuk yang kelihatannya dia itu benar umpamanya, soleh atau apa, dia bisa membaca ini terus bisa begini begitu, kan bisa juga dilihat. Kalau orang yang pemarah, kaku, emosional, benar sendiri, mencela, memaki umpamanya, itu kan juga bisa menjadi tanda sebenarnya kalau merasa dia bisa apa itu mengusir jin, makhluk, setan atau apa. Tapi kalau perilakunya seperti yang saya sebutkan tadi, itu kalau menurut Quran ataupun hadis ya di situ ada setannya. Jadi akhirnya bisa kita katakan maling teriak maling, kan begitu. Mengatakan orang lain ada jinnya ini itu, dia sendiri sebenarnya boleh jadi banyak jinnya. Bisa jadi seperti itu. Nah itu yang harus kita sadari. Jangan sampai kita mempermalukan diri sendiri. Ilmunya mungkin belum cukup, tapi terlalu ya semangat mungkin, sehingga seakan-akan ya ilmunya sudah lumayan, padahal dunia yang nggak kelihatan itu ya luas sekali.
Dan saya sendiri juga belajar memahami, ilmunya sedikit. Saya nggak tahu juga tentang itu, bahkan ada beberapa hal yang saya itu ya mikir cara memecahkannya bagaimana. Umpamanya, ya ada beberapa lah yang makhluk, ya bangsa jin itu minta tolong untuk dikeluarkan di tubuh seseorang karena ya mungkin terjepit, kepanasan, dan lain-lain sebagainya. Nah itu saya tidak tahu kenapa menyuruh saya, tidak menyuruh orang lain. Mungkin ada orang lain yang bisa dan lain-lain. Nah, itu contoh saja. Ya saya cuma paling tanya saja. Lah kamu masuknya dari mana? Lewat apa umpamanya? Kapan? Terus wujudnya apa? Paling seperti itu. Ya saya bisanya nanya tadi. Dan kebetulan juga dijawab. Saya masuknya karena ini marah dengan orang tuanya. Umpama seperti itu, ada yang begitu. Lah kamu tinggalnya di mana? Saya di sini. Dia menunjukkan di dada umpamanya. Nah, cuman saya tidak tanya, kok minta tolongnya dengan saya, tidak dengan yang lain. Tapi paling enggak itu satu contoh bahwa ya dunia gaib itu ya seperti itu. Tapi kalau yang tidak paham ya bisa saja saya dianggap ya semacam dukun atau apa. Ya, padahal saya itu mengajarkan ya janganlah seperti itu, hindari ilmu-ilmu yang seperti itu. Karena itu akan menjadikan kita musyrik karena melakukan kesirikan. Insya Allah seperti itu. Makanya kalau kayak kasus tadi ya paling saya bisanya saya suruh jin itu masuk lagi ke tubuhnya, maksudnya diam di dalam. Saya mau ngobrol dengan orangnya yang ditempati tadi. Apa benar kamu marah dengan ini? Iya. Ya sudah kalau itu ya sudah, minta maaf, saling memaafkan. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan minta maaf, mohon ampun kepada Allah, ya atas izin Allah ya makhluk itu pada waktunya nanti bisa keluar, mudah-mudahan seperti itu. Nah ini yang perlu kita ketahui. Mudah-mudahan itu juga menjadi ilmu bagi kita yang bisa bermanfaat, insya Allah. Nah itu saja untuk pertemuan kali ini. Nanti kapan-kapan kita sambung lagi. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.